Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Felicia Hurna Zahirah dari kelas 7F SMPN 110 Jakarta. Saya akan melakukan presentasi mengenai materi tentang perkembangan tubuh remaja. Yang pertama adalah bagian A, yaitu perkembangan jasmani. Sejak lahir, jasmani seseorang terus tumbuh berkembang, baik dalam bentuk badan dan ukuran-ukuran badannya, maupun dalam daya kerjanya. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang menjadi dewasa, yaitu pada umur sekitar 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seseorang, diantaranya perkembangan kecerdasan seseorang, tidak berhenti dalam umur 25 tahun. Sebab, perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang mungkin masih dapat berlangsung terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan keadaan seperti berikut ini. Yang pertama adalah faktor keturunan. Artinya, apabila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Walaupun menurut hukum keturunan atau hukum genetika, tidak selalu dapat demikian halnya. Yang kedua yaitu faktor pembawaan. Artinya, perkembangan seseorang sudah ditentukan oleh keadaan selama di dalam kandungan. Seperti misalnya ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya. Yang ketiga yaitu faktor luar. Faktor luar ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. Bagian B yaitu pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Ada beberapa tahap stadium tertentu di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini. Tetapi setiap orang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan, lingkungan, dan pengalaman-pengalaman pribadi. Berikut ini akan diuraikan beberapa sifat-sifat dari pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dengan menunjukkan kebutuhan kesehatan siswa sehingga dapat dibuat bimbingan, pendidikan, dan pelajaran-pelajaran yang akan diberikan pada anak usia tertentu. Pada umur 6-14 tahun, yang pertama, perkembangan jasmaninya. Perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Adanya pertumbuhan bola mata, sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah, sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolensia atau masa remaja. Pada anak laki-laki suara membesar, dan pada anak perempuan membesarnya buah dada serta haid pertama. Dan yang terakhir, perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Yang kedua, yaitu perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis, sudah mulai mengadakan konsepsi, simbiolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Dimulai suatu perkembangan atau kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup. Pada masa pubertas, 12-14 tahun, energi meluap-luap, avanturisme, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Nilai religi, etik, dan estetik belum mendalam. Yang ketiga adalah kebutuhan, jumlah makanan yang cukup, serta mempunyai nilai gizi yang tinggi, latihan-latihan jasmani dan beristirahat yang cukup serta teratur, tindakan-tindakan pencegahan penyakit,
di dalam dan di luar lingkungan keluarga, sekolah, kepramukaan, dan sebagainya. Perlu diberi kesempatan untuk memperkembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional. Yang kedua adalah penyakit. Yang ketiga masalah gigi berupa antara lain malnutrition dan crowding. Kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang perkembangan dari usia 6 sampai 14 tahun. Dan yang sekarang akan kita pelajari adalah masa adolensia atau masa remaja. Yang pertama yaitu adalah perkembangan jasmani pada masa remaja. Fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit atau subkutan lebih banyak pada wanita daripada anak laki-laki. Jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Yang kedua adalah perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek pada masa remaja. Faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan lawan jenis. Pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Emosi mulai mencapai suatu stabilitasi tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. Melalui pemisahan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Ada aktivitas dan eksperimental sosial. Melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi-aspirasi yang tinggi. Perlu adanya identification figure yang baik. Yang ketiga adalah kebutuhan. Diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak masa peralihan. Ini sangat sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. Perlu penanggapan secara perorangan, jangan disamaratakan semua anak tanpa mengabaikan faktor-faktor di luar diri mereka. Perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan atau stres, baik fisik maupun mental. Diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologi dari fungsi alat kelamin. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa remaja dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Dan yang terakhir adalah usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan termasuk di dalamnya tentang perkawinan dan kehidupan keluarga. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan badan termasuk pencegahan penyakit. Bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. Pendidikan keterampilan, usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar, olahraga kesehatan, dan pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Sekarang kita masuk ke bagian yang C, yaitu ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Yang pertama adalah ciri-ciri anak sehat. Tumbuh dengan baik dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi berat badan secara teratur dan proporsional. Tangkas, gesit, dan gembira. Mata bersih dan bersinar, nafsu makan baik, pencernaan baik, bibir dan lidah segar, pernafasan tidak berbau, senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahatnya dengan teratur. Kulit dan rambut bersih dan tidak kering. Tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungannya. Dan yang terakhir, perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan kelamin. Yang kedua adalah tanda-tanda gangguan umum. Yang pertama, keadaan umum. Bisa dilihat dari sini. Lalu yang berikutnya ada mata, telinga, hidung dan mulut, tingkah laku,
sering tak masuk sekolah karena hal-hal berikut ini. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda kurang gizi. Bagian D. Pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Yang pertama adalah gerak badan. Mens sana in corpore sano, artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah satu cara untuk menunjang tercapainya pepatah tersebut adalah dengan berolahraga. Berikut ini adalah dampak-dampak berolahraga bagi tubuh. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu rekreasi. Rekreasi atau recreation berarti kesukaan atau kesenangan. Pengertian lainnya adalah menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang. Yang ketiga adalah istirahat. Istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot, akan tetapi juga meringankan ketegangan pikiran dan menenteramkan rohani. Ini adalah manfaat istirahat bagi tubuh dan waktu lamanya istirahat. Yang keempat adalah tidur. Tidur sebaiknya pada malam hari, yaitu lamanya adalah 6 jam. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat. Bila kurang tidur, kesehatan tubuh kita pun dapat terganggu. Ini adalah gejala-gejala kurang tidur. Yang terakhir adalah bagian E, yaitu pola-pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. Berikut adalah usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.